Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami. Dicarikan mobilnya sampai dapat dan dibantu rapi-rapi. Misalnya ada perbaikan bodi lecet, ganti ban, ganti oli, perbaikan kaki-kaki, perbaikan parking dan seal. Biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, mobilnya ada perbaikan. Yang seperti itu wajar, namanya juga mobil bekas dan kita bisa bantu bereskan. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan, urus-urus surat-surat, balik nama, perpanjang pajak, mutasi, kemudian lagi cabut berkas, semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi pemesan tinggal duduk manis saja di rumah. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda sendiri yang menentukan unitnya. Yang seperti itu juga bisa. Jika Anda berminat dengan jasa kami, silakan kontak kami ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Hari ini saya mau bahas mobil pesanan Pak Didik dari Jakarta Utara. Toyota Vios tipe G tahun 2011, transmisi otomatis facelift. Pak Didik ini memilih pesan mobil di kami, jadi dibantu segalanya. Di setiap mobil pesanan kita akan review kondisinya secara lengkap. Ini untuk data kami dan data pemesan. Rata-rata unitnya kita perbaiki, jadi ketika unit ini dikirim ke rumah pemesan pasti ada perbedaan unitnya. Saya akan bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, hanya kondisi saat ini namanya juga mobil dipakai. Ada baret, ini tidak bisa dipoles, jadi jika ingin mulus lagi dicat ulang. Fog lamp bagian kanan ini utuh, di bagian ini juga ada cat ngelotok, tidak bisa dipoles, harus dicat ulang jika ingin mulus. Chrome yang ada di grill ini baik, bumper depan ini overall baiknya dicat ulang. Satu bumper karena banyak juga yang luka-luka tidak bisa dipoles. Hitungannya satu bumper, satu panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama utuh. Kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalan catnya dengan alat coating thickness 74,0 mikron. Masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisi cat velgnya baik, hanya ada jamur-jamur bisa hilang dipoles. Profil bannya 185 60R15. Produksi bannya di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2018. Bisa dipakai 1 tahun ini pas di tahun 2023. Tapi ketebalan sudah di 3,53 mm. Jadi sudah tipis. Baiknya diganti untuk ban depan kanan ini. Untuk jenis ban 15 inci seperti ini, merek Dunlop itu harganya di 750.000. Ada yang murah merek GT Radial itu di 650.000. Kampas rem bagian depan kanan, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal, masih layak dipakai. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan kondisi catnya baik, jadi ada beberapa yang bisa dilewat, tidak dicat ulang. Emblem VVTi komplit. Ketebalan catnya 69,3 mikron, masih original. Spion bagian kanan ini sudah pernah diganti. Harusnya kan dia warna body, warna silver. Ini bisa dicat ulang warna silver nanti jika mau ada perbaikan cat di mobil ini. Hitungannya kanan kiri 500.000 satu panel. Mikasen bagian kanan ini ada yang retak di bagian ini. Banyak di marketplace. Berikut dengan part dan mengganti mika ini 150.000. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 58,4 mikron, masih original. Bagian atas 53,0 mikron, masih original. Tapi tipis ya. Kemungkinan sering kepanasan. Jamur ada, bisa hilang dipoles. Velg belakang kanan ada baret, tidak bisa dipoles. Hitungannya jika ingin dicat ulang satu velg 150.000. Kemudian ban belakang ini produksi di tahun 2018. Ketebalannya saya akan ukur
di 7,47 mm. Masih bagus sekali, sepertinya tadinya ban serep ini. Dan fisiknya juga tidak ada retak. Jadi masih bisa spare setahun lah, produksi di tahun 2018. Ban belakang kanan ini layak dipakai. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Pengereman bagian belakang sudah cakram. Kampas rem bagian belakang tebal, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian belakang layak dipakai. Spakbor belakang kanan kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 61,1 mikron, masih original. Pintu belakang kanan kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 54,7 mikron, masih original. Tidak ada lecet parah. Kondisi catnya baik, jamur-jamur bisa hilang dipoles. Pintu bagian driver 56,4 mikron, masih original rata-rata catnya. Dan untuk semua pilar ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena pilar-pilarnya utuh, las titik pabrikan utuh, dan silar pintu juga sudah pasti utuh karena catnya masih original. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanannya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras, karena rata-rata catnya masih original. Jika pernah ada tabrakan keras, pastinya dicat ulang. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini ada yang pecah kemudian di repair. Rapi, hanya kelihatan garisnya saja. Jika mau diganti banyak di marketplace, cuman memang mahal, harganya 700.000. Ini layak karena tidak masuk air. Bagasi belakang ini ada bule. Bule itu cat original kemudian ngelotok seperti ini. Kepanasan catnya ngelotok. Ketebalannya 93,7 mikron, masih original. Emblem semuanya komplit. Ada tambahan kamera mundur. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini di bagian tengah ada cat yang ngelotok, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus lagi dicat ulang. Reflektor bagian kiri utuh. Ada sensor mundur 2 titik. Reflektor bagian kanan ini utuh. Bumper belakang ini jika ingin mulus dicat ulang, hitungannya satu panel, satu bumper. Inilah bagian bagasi belakangnya. Karpetnya masih pada original. Bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Ban serep posisinya di bawah sini. Ketebalan ban serepnya saya akan ukur 6,94 mm. Masih layak dipakai untuk ban serep. Toolkit kunci roda dongkrak ada. Kemudian di bagian ini juga rapi sekali, hanya kotor. Kotor bisa hilang nanti di salon. Dan untuk silar bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2015. Ketebalannya di 2,05 mm, sudah tipis sekali. Produksi juga di tahun 2015 sudah kadaluarsa. Jadi baiknya ban belakang kiri ini diganti. Kemudian untuk velg belakang kiri hanya ada jamur, bisa hilang dipoles. Kampas rem itu umumnya semua diganti kanan kiri. Jadi kanan kiri itu biasanya sama rata. Ini saya akan perlihatkan. Kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Jadi kampas rem bagian belakang kanan kiri layak dipakai. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, beberapa ada yang bisa dilewat, tidak semua dicat ulang. Ketebalan di 66,1 mikron, masih original. Pintu belakang kiri kondisi catnya baik, hanya ada penyok-penyok tipis ya, penyok-penyok tipis. Tidak bisa dipoles, jika ingin mulus ya dicat ulang. Tapi untuk pecah parah tidak ada. Pintu belakang kiri ketebalannya di 60,3 mikron, masih original. Pintu depan kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya
69,7 mikron, masih original. Spion bagian kiri sama, warnanya hitam, bukan originalnya. Mikasen bagian kiri utuh. Jadi spion ini masuknya satu panel, kanan kiri. 500.000 jika mau dicat warna silver. Spakbor depan kiri, emblem VVTi di spakbor depan ini tidak ada. Banyak di marketplace jika mau dibelikan, harganya 50 ribuan. Ketebalan catnya saya akan ukur di 140 mikron. Sudah pernah dicat ulang satu kali untuk spakbor depan kiri ini. Velg depan kiri, kondisi catnya baik. Jadi untuk velg ini yang baret luka tidak bisa dipoles, itu bagian belakang kanan. Hitungannya jika mau dicat ulang itu satu velg 150.000. Jadi jika mau dicat bagian velg belakang kanan saja, satu velg itu bisa. Untuk kampas rem bagian depan kanan tadi tebal, dan ini untuk bagian depan kiri masih tebal, layak dipakai. Jadi untuk semua kampas rem mobil ini masih layak dipakai. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2019. Ketebalannya saya akan ukur di 3,80 mm. Untuk produksi tahun 2019 itu sebenarnya masih layak dipakai, tapi ketebalan sudah di 3,80 mm. Jadi baiknya diganti untuk ban depan kiri ini. Jadi ban itu yang perlu diganti 3 buah, depan kiri, depan kanan, dan belakang kiri. Belakang kanan itu masih bagus, meskipun produksi di tahun 2018 masih bisa spare 1 tahun dipakai lah. Jadi jika mau diganti, ketiga ban merek GT Radial misalnya itu di 2.250.000. Sudah berikut dengan pasang. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya rata-rata masih banyak yang original, di kap mesin, pintu, pilar-pilar, bagian atap, dan itu luar biasa. Mobil ini tahun 2011. Artinya ownernya dulunya, pemilik sebelumnya merawat dengan baik. Dan untuk kondisi saat ini, namanya juga cat masih original, ada yang lecet-lecet, kemudian lagi penyok-penyok halus di fender belakang kiri, kemudian lagi di bumper depan dan belakang. Spion ini pernah diganti, jadi kanan kiri hitungannya satu panel jika mau dicat ulang. Dan untuk bumper itu hitungannya satu panel, satu bumper dicat ulang. Saya hitung ada 5 panel, jadi jika mau dicat ulang bisa, karena di sini saya ada tim body repair. 2.500.000 keliling semuanya, yang penyok halus, lecet, semuanya dicat ulang. Dan itu bagaimana pemesan, jika pemesan tidak masalah di bodi lecet itu bisa dilewat, lumayan 2.500.000. Misalnya hanya poles saja. Untuk poles itu perlu untuk menghilangkan baret-baret halus, nguning-nguning di lampu itu bisa hilang, jamur di atap bisa hilang. Poles hitungannya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis sedan atau city car hatchback di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian velg 1 di bagian belakang kanan. Velg itu hitungannya 150.000 jika mau dicat ulang. Jadi itu ada beberapa pilihan untuk pemesan. Kemudian mobil ini sudah kita ukur semuanya dengan alat coating thickness, dengan alat ukur ketebalan cat. Rata-rata masih original, jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVTi dengan kode mesin 1 NZ. Tenaganya 109 PS, torsinya 141 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter, dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam ruang mesin ini tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul. Dan untuk kerak mesin 1 NZ FE itu sering sekali ada kerak di mesin jenis tersebut. Biasanya saya sarankan kepada pemesan untuk engine flush, membersihkan di bagian valve dan karter, digurah, itu di 1.500.000. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan, baiknya digurah engine flush karena sudah ada beberapa kerak.
Artinya ini untuk membersihkan agar pembakaran tambah sempurna. Kemudian untuk radiator menggunakan air coolant, jadi masih bagus untuk pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, gearbox atas kering. Dan ini untuk bagian bawahnya, seal as roda kiri kering, karter gearbox matic kering, seal kerkas kering, karter mesin kering, seal as roda bagian kanan, bagian kiri semuanya kering. Mobil ini kilometernya 63.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, untuk oli mesin ada tapi sudah kelewat, sudah minta waktunya diganti. Dan untuk oli transmisi otomatis juga histori penggantiannya tidak ada. Jadi hasil tes masing-masing olinya. Ini untuk oli mesin, olinya masih ada, masih pas di takerannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. %47,2%. Olinya masih ada, tidak tekor. Alat ini juga masih menunjukkan oke, tapi tidak ada catatannya. Jadi saran saya diganti, dicatat ganti oli mesin berikutnya itu pemesan tahu. Untuk ganti oli mesin berikut dengan filter itu 450.000. Kemudian untuk jenis Matic AT konvensional bisa dicek dipstick olinya ada. Ini oli transisi otomatisnya. Setiap 50.000 km itu biasanya diganti. Tapi karena tidak ada catatannya, khawatir di kilometer 50.000-nya tidak diganti. Jadi saya sarankan untuk diganti. Ini hasil tes olinya. %47,2%. Alat ini masih menunjukkan oke. Artinya olinya bagus. Biasanya yang jelek banget itu dia di sini di 20%. Alat ini akan menunjukkan ceng. Saran saya diganti karena tidak ada catatannya. Takutnya di kilometer 50.000 kemarin tidak diganti. Untuk penggantian oli transmisi otomatis itu di 500.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan posisikan di DOT 3. Nah ini sudah di 2,5%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru. Sudah ada kadar air. Yang seperti ini sering sekali karena minyak rem itu sering banget tidak diganti. Padahal bisa merusak booster rem dan master remnya. Jadi baiknya dikuras. Untuk kuras minyak rem 250.000. Dan untuk aki menggunakan 55 ampere 12 volt merek Thunder. Saya akan tes kesehatannya. Menggunakan aki kering CCA 500 karena ampernya juga besar. Please white. Good, masih bagus sekali akinya. Histori pembeliannya memang tidak ada, tapi kita punya alat ini, jadi jika memang akinya sudah soak atau lemah, di sini akan menunjukkan replace. Dan ini hasil tesnya bagus. Kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Peredam ini juga masih bawaannya. Kemudian apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras. Kunci dapat 2, masih original, sudah keyless entry. Remote-nya aktif. Kemudian sistem smart key-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat, fabriknya masih original. Handle ini juga tidak ada yang pudar. Kaca film bagian driver ini kondisinya baik. Power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian kaca belakang kondisinya baik. Dan kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik. Dan power window-nya aktif. Untuk Toyota Vios generasi kedua tipe G ini dia ada electric mirror dan ada power track. Power track bagian kanan aktif. Electric mirrornya bagian kanan ini juga aktif. Electric power track bagian kiri aktif. Electric mirrornya bagian kiri ini juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor bisa hilang di salon. Joknya aslinya fabric dan saat ini hanya disarung, tidak permanen.
sarung joknya bagian penumpang depan ini bagus. Dan untuk bagian driver, sarung joknya di bagian ini ada yang jahitannya rusak. Bolong sih tidak, hanya rusak di jahitan. Ini bisa diganti per baris ini saja, tidak semuanya. Hitungannya satu baris jenis bahan-bahan kalap seperti ini itu di 100.000. Jadi 200.000 jika mau diganti bagian ini saja. Jok originalnya ada. Jadi jika mau memakai jok original tinggal dilepas saja sarung ini. Kemudian sampai bawah sini di cover. Tapi covernya di bagian ini ada yang sobek. Saya lihat hanya bagian ini saja, yang lainnya masih pada bagus, hanya kotor, bisa hilang di salon. Ini artinya bagaimana pemesan jika mau dibuka bisa. Di dalamnya itu ada originalnya. Nah, ini originalnya masih bagus sekali. Inilah door trim bagian belakang kanan. Detailnya sama utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya di bagian door trim ini juga masih utuh. Bagian kiri belakang kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok belakang sama di sarung joknya masih layak dipakai. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya sedikit-sedikit kotor, bisa hilang nanti di salon. Hand grip semuanya lengkap. Kemudian lampu kabin ini juga hidup. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, dan untuk besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya, mobil ini pajak per tahunnya 2.200.000 PKB-nya. Dan untuk saat ini pajaknya hidup bulan 10 2023, platnya 2026. Surat-surat ini semuanya sudah kita cek keasliannya, faktur juga masih disimpan, dan mobil ini masih tangan pertama dari baru. Inilah hasil diagnosanya. Di sini kita akan pilih Toyota Vios. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Di sini engine sudah terlihat bagus, SRS airbag bagus, ABS bagus. Sudah 100%, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 63.000 dan ini kondisi setirnya masih bagus sekali. Biasanya di sini ada grepes dan ini tidak. Tapi jika memakai cover setir seperti ini biasanya ada lecet dalamnya. Nah, itu ada sedikit lecet memang di atasnya. Tapi ini belum di retrim ya. Saran saya jika memang kilometernya masih rendah banget, jangan dipakai cover setir seperti ini karena bisa merusak setirnya. Dan ini untuk pedal rem dan gasnya tidak ada sedikit pun yang habis. Kemudian mobil ini memang tidak servis record. Meskipun ada buku servisnya, tapi jika tidak ada histori servis dari tahun ke tahun, itu tidak bisa dikatakan mobil servis record. Dan mobil ini hanya sekali saja masuk ke bengkel resmi, yang lainnya servis di bengkel biasa. Untuk mengecek odometer original atau tidak, itu pertama servis recordnya harus jelas. Track recordnya harus jelas. Histori dari tahun ke tahun harus ada, itu baru mobil servis record dan dijamin kilometernya original. Tapi jika tidak servis record seperti ini, kita paling menilai dari ciri-cirinya. Dan mobil ini kan untuk cat rata-rata masih original, setir juga masih bagus sekali. Sayangnya di cover, pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Artinya jika kita melihat dari ciri-cirinya, mobil ini kilometer 63.000 itu masuk akal. Dan untuk catatan penggantian oli hanya ini saja dan sudah kelewat jauh. Jadi saran saya diganti saja untuk oli mesinnya. Berikut dengan filter oli itu di 450.000. Oli transmisi otomatis 500.000. Takutnya di kilometer 50.000 tidak diganti oli transmisi otomatisnya. Jadi saya sarankan untuk diganti. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kiri, airbag di bawah, ABS di atas kiri, kemudian electric power steering di atas tengah-tengah, di bawah indikator aki, tekanan oli di bagian kanan. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, ABS, airbag semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini untuk kelistrikannya bagus.
Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret, kaca filmnya juga baik. Wipernya airnya aktif, karet wipernya juga masih bagus, masih detail ngipas ya. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Dashboardnya, dari dashboard saja kita sudah bisa melihat ya, tidak ada pudar. Ini ciri-ciri pertama kilometer rendah seperti ini. Artinya untuk interiornya itu seperti baru biasanya jika kilometernya sangat rendah sekali. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci semuanya masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah ini juga masih utuh. Lampu hazard aktif. Dan untuk head unit sudah diganti, monitor aftermarket aktif. Pemasangan head unitnya juga baik. Audio steering switch ya itu masih berfungsi dengan baik. Nah ini. Dan untuk AC-nya juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari 31,8 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1 dapat di 2,5. Baik. Artinya hembusannya masih baik, tidak perlu ganti filter AC lagi. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin dan saat ini sudah dapat di 25,4 derajat Celcius. Artinya jika AC-nya tidak dingin itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Jadi jelas ya mobil ini AC-nya dingin. Dan ini untuk tuas transmisi otomatisnya, Girate 4 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas normal. Parking brake mechanical masih baik kondisinya. Laci-laci ini juga masih baik. Di sini ada tambahan armrest. Seat belt ini juga fungsinya keadaannya masih bagus. Hand grip fungsinya keadaannya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan keadaannya masih baik. Lampu-lampu kabin ini juga semuanya aktif. Spion tengah kondisinya baik. Sun visor bagian driver kondisinya baik. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Didik dari Jakarta Utara. Untuk kondisi kaki-kaki juga mobil ini masih normal, senyap, tidak ada perbaikan. Jelas mobilnya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan ada, yang bekas banjir ada, yang kilometernya tinggi juga banyak. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang sangat layak sekali dibeli. Pertama, kilometernya sangat rendah sekali. Barangnya rare yang seperti ini. Jadi layak sekali dibeli. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Toyota Vios generasi kedua tipe G tahun 2011 facelift. Untuk update harga saat ini siapkan dana di 115 juta sampai 125 juta. Jadi ada perbedaan harga di mobil bekas yang kilometernya rendah sekali. Kemudian ada perbedaan harga juga di mobil bekas yang PR-nya minim sekali. Jadi harga mobil bekas itu tidak akan sama rata. Jika Anda carinya yang kilometernya biasa saja yang 150.000, kemungkinan bisa all in total di 110 atau 115 juta. Tapi jika Anda pengen cari yang kilometernya rendah sekali seperti ini, itu harganya beda. 5 sampai 10 juta. Ada perbedaan harga di mobil yang kilometernya rendah. Jadi bagaimana Anda? Itu update harga saat ini yang saya ajukan kepada Anda, tinggal memilih. Kemudian untuk perbaikan juga beberapa detail yang saya jelaskan di mobil ini juga beberapa bisa dilewat. Artinya yang tidak fatal itu bisa dilewat. Contohnya perbaikan bodi itu tidak fatal, bisa dilewat. Kemudian pemesan juga bisa nawar langsung kepada ownernya. Pemesan sendiri yang cari unitnya, yang seperti itu juga bisa. Jadi jika memang unitnya dapatnya harganya murah, pemesan bisa nawar dapat harga murah, kemudian lagi rezeki dapat mobilnya perbaikannya tidak banyak atau perbaikannya beberapa mau dilewat, jelas dana yang saya ajukan
ada sisa, karena saya semuanya terbuka, tidak ada yang saya tutup-tutupi, saya tidak all in. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1-2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi dan waiting list, booking slot. Silakan tunggu sampai 5 list pesanan tersisa, karena yang kita akan kabari yang sudah waiting list. Silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list pesanan tersisanya, Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Setiap hari kita share. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat story WhatsApp kami. Kemudian mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap. 1 per 1. Silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.